Praktek judi online mencegah Praktik judi online atau judi Indonesia. perkara judi online. Praktek judi online mencegah perkara judi online. Di layar ponsel, angka-angka itu terus berputar. Tampak sederhana, 5.000, 10.000, 100.000. Tapi di balik angka-angka kecil itu, tersembunyi kisah yang tak kecil. Tentang kehilangan, tentang luka, dan tentang harapan yang dipermainkan. Ini bukan cerita tentang kemenangan. Ini adalah cerita tentang awal kehancuran. Dan semua itu dimulai dari satu klik. Zulaimi, 17 tahun, siswa yang baru menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Dulu dia dikenal sebagai siswa yang rajin dan berprestasi. Sekarang menjadi mantan pecandu judi online yang mencoba bangkit dari runtuhan hidupnya. Harusnya sekarang dia seperti teman-temannya yang berlomba-lomba untuk masuk universitas impiannya. Namun sekarang hanya meratapi diri dan berusaha keluar dari sisi gelapnya. Awal mula saya tertarik itu dikasih tahu sama teman dan dikasih lihat bagaimana dia memutar uang 20.000 menjadi 200.000. Saya tertarik dengan iming-imingnya dan langsung mau menerima tawarannya dan mulai dasar saya dari judol. Saat itu sebelum dia judi online itu sangat dia nurut sama orang tua, tapi sesudah dia masuk judi online itu sangat berubah. Jarang dia pulang. Kadang dia pulang sekolah itu tidak langsung dia pulang, dia main dulu mungkin kemana saya tidak tahu, karena namanya kita orang tua kan pasti khawatir lah. Tapi suatu hari dikasih tahu sama pamannya bilang tolong nasihati anaknya, tapi anaknya tuh sudah mulai main judi online. Pernah dia minta uang tuh dibilang untuk bayar sekolah, bayar SPP gitu loh untuk kedepannya, tapi saya kok mikirnya kok agak aneh ya. Agak aneh kok bisa minta uangnya kok sebanyak itu. Kalau saya tanya bilang, ya ada untuk bayar ini mak, ada bayar buku, bayar ini mak, dia bilang begitu. Akhirnya ya saya kasih aja dia, sedangkan kita ekonomi kita berapa sih, kita penghasilan berapa. Kita kan orangnya kalau tidak jualan, tidak dapat uang gitu dia. Itu di situ dah sangat-sangat kecewa sekali di situ saat dia minta uang begitu itu. Berat rasanya kita mau kasih, tapi karena dia bilang mau untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan apa yang dia belum punya itu dia mau gitu. Sampai dia jual gade HP, terus motor digade, apa yang di dalam rumah itu dia jual. Di situ sangat-sangat kecewa sekali di situ tuh. Bagaimana seorang ibu mau nangis mau apa itu di situ dah sangat-sangat kecewa. Sedangkan kita orang tua ekonomi syukur-syukur dia bisa sekolah. Sekarang kita mikirkan ke depannya seperti apa, masa depannya seperti apa. Itu yang kita pikirkan itu. Judi tidak hanya merampas uang, ia merusak hubungan, memecah kepercayaan, menjadikan rumah sebagai ladang pertengkaran. Yang saya rasakan sih kaget ya Mbak, soalnya pacar saya yang awalnya itu baik, tiba-tiba jadi agak agresif, sering marah karena judol. Awalnya saya tahu dari temennya Mbak. Dia temennya itu kan saya bingung nih awalnya kenapa pacar saya ini sering minta top up, sering minta transfer. Terus jumlahnya juga banyak-banyak, kadang 200, kadang 500. Terus saya tanya temennya. Terus temennya bilang kalau dia itu minta TF bukan karena dia sakit, bukan karena ibunya sakit, tapi karena dia pengen main judi online. Cinta tak bisa menyembuhkan seseorang yang sedang dikendalikan oleh candu. Oke. Terus bagaimana sih hubungan Mbak sama Masnya setelah Mbak tahu Masnya ini terlibat judol? Apakah berubah atau enggak? Berubah sih Mbak, apalagi kan setelah dia main judol, terus sering minum-minum juga.
ketika dia kalah main judol itu pasti dia lampiasinya ke saya. Saya dipukul, kadang kalau dia itu kita lagi berantem, saya lagi nasihatin dia marah, terus dia suka main tangan Mbak ke saya. Makanya akhir-akhir ini mungkin hubungan saya sama dia udah agak merenggang karena ya capek juga Mbak kalau di posisi saya punya pacar kayak gitu. Di balik cerita candu, ada korban-korban yang tak pernah main, tapi ikut terluka. Dan cintanya yang tumbuh di tengah racun, seringkali layu tanpa sempat berbunga. Jadi dulu saya itu merupakan anak-anak yang baik. Jadi saya itu dulu pas sering ke masjid, sering ngaji, sering berbuat baik. Tetapi hal yang mempengaruhi saya karena kehidupan sih. Dimana kehidupan saya semakin saya dalami, ternyata kehidupan saya di situ semakin sulit. Jadi pada suatu hari saya mendapat pesan dari admin slot untuk melakukan deposit terhadap permainan judi online tersebut. Jadi di mana di situ saya tergiur dengan jumlah uang yang disampaikan, sehingga akhirnya di situ saya memiliki benak untuk melakukan kegiatan judi online. Jadi pada saat itu saya memperoleh keuntungan lah dari situ, sehingga di situ saya mengajak teman saya, karena teman saya rasa senasib lah dengan saya, sama-sama susah gitu. Jadi di situ saya mendapatkan menang yang banyak. Di situ saya berbagi dengan dia hasilnya, sehingga saya menceritakan. Jadi saya mendapat uang ini dari proses judi online. Nah, jadi di situ saya mempengaruhi teman saya bahwa dari uang 30.000 kita depositkan di situ, sehingga kita bisa menghasilkan 1 juta. Sehingga teman kita, saya di situ bisa tergiur untuk mengikuti saya untuk main judi online. Tapi siapa sebenarnya yang ada di balik situs-situs ini? Dan mengapa begitu banyak orang yang terjebak? Permainan ini tidak netral. Sistemnya dirancang untuk satu hal, menarik uang sebanyak mungkin dari pemain, dan semuanya dikendalikan dari balik layar. Judi online pasti tetap ada. Bagaimanapun kan ada tuh berita tuh, anggaran sampai 1 miliar untuk ngeblokir. Ya memang bener ada alatnya, tapi nggak bakal bisa ngeblokir. Artinya kita tuh punya sifat yang namanya nafsu di situ. Pak Omil sebagai pembuat judi online, misal contohnya kayak gitu. Kalau namanya uang, Bang Omil gas. Ntar diblokirnya sama pihak Kominfo, Komdigi kalau nggak salah yang sekarang, Komdigi. Buat lagi beranak pinak tuh. Jadi percuma gitu. Oke, di seluruh dia udah keblokir nih. Katakanlah udah blokir situs judinya. Tapi kan kita yang apalagi punya nafsu yang udah terbiasa di judi online, bisa pakai VPN. Terus gimana cara ngontrol masyarakatnya? Nah, kalau Bang Omil ya solusinya itu solusinya itu yang kena judi online itu kasih dia edukasi, bukan ngeblokir situsnya. Dan butuh kesabaran, karena Bang Omil udah nerapin ke sini ke ya salah satu teman Bang Omil yang main judi online juga, itu gak bakal bisa. Dia bilang udah diblokir kan judi, tapi kita pakai VPN yang gratisan lagi. VPN bisa diakses judi online. Itu satu. Kedua, apalagi dia beli premium, tambah kencang lagi dia main judi. Jadi nggak bisa kalian blokir website judi online itu. Bandar judi itu lebih banyak cuannya, lebih cepat ngasilin pendapatan dari judi. Dia tinggal bayar aja programmer dengan bayaran mahal itu. Menurut orang bandarnya, gue nggak peduli gitu. Yang penting nih diblokir, buka lagi, blokir, buka lagi. Banyak caranya untuk ketika diblokir sama Komdigi, banyak caranya untuk buat ngebuka situs. 1 diblokir sama pihak Komdigi, 10 dibuat. Ibaratnya kayak gitu.
Kenapa websitenya pemerintah itu sering diserang sama penjudi, apalagi anak-anak remaja? Karena target pasarnya itu hacker itu dia lebih mudah ngerjain website pemerintah karena infrastrukturnya kurang. Mulai dari segi servernya, SDM yang ngerjain aplikasi itu tadi. Karena meskipun presiden atau atasan dari pemerintah memberikan dana untuk mensuplai pembelian server untuk menggaji karyawannya kita yang programmer, tapi nggak nyampe nih. Analoginya kayak presiden ngasih dana nih 1M, ngasih dana 1M. Nah di bawahnya presiden ini ngepotongin biaya anggaran yang 1M itu tadi. Nah itu dipotong, dan itu ada tahapannya lagi tuh strukturnya. Dari presiden misal ngasih dana gitu pendidikan, dipotong lagi sampai ke programmer, ke vendor. Nah itulah kenapa kayak ibaratnya itu uang bensin lah, ibaratnya uang bensin. Makanya programmer itu dapatnya ampasnya doang, SDM-nya. Ya makanya programmer itu bilang ya udah kerjain aja sesuai budget. Karena programmer, software engineer itu realistis orangnya. Makanya dia beli sesuai anggaran yang dikasih. Kita nggak tahu sih anggarannya berapa secara faktanya. Tapi kalau udah anggarannya kecil, gaji programmer kecil, otomatis websitenya itu dibuat seadanya. Makanya banyak diserang sama pihak peretasan, kena hack lah. Salah satunya KPU lah, kayak gitu. Judi online, tempat minyak masuk. Karena Bang Omel ngomong kayak gini, nge-share ke kalian itu pernah juga ngerjain websitenya Polda di sini itu kena hack. Itu kalau nggak salah itu judi online. Nah ketika dia dikasih akses sama pihak Polda, Bang Mel cek servernya, ternyata nih servernya nih harga 300 ribuan, lebih mahal servernya kliennya Bang Mel yang di Fullstack. Nah itu nah dari situ Bang Mel tahu bahwasanya pemerintah itu harus transparan lah sama pihak vendor gitu. Oh budget gua ini 100 juta atau 200 juta gitu. Gimana caranya biar ngelindungi peretasan kayak judi online itu. Itu salah satu faktornya, lebih ke dana sebenarnya. Di balik angka-angka itu bukan cuma uang yang hilang, tapi masa depan, cinta, dan akal sehat. Dan seperti segala candu, semua yang pertama selalu terlihat manis, tapi selanjutnya hanya luka dan sakit. Zulaimi bukan satu-satunya, ada ribuan orang lain, dan semuanya bermula dari satu klik.